Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sebelum nikmat sakit kita, nikmat sempat sebelum nikmat tidak sempat kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berbarakah ini. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, tak lupa kita layangkan salawat berserta salam kita kehadirat junjungan alam besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam terang benderang. Baiklah, beradanya saya di depan antum sekalian yang akan membawakan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita Burhanuddin Reza. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan seiring ridha ilahi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, acara yang sama-sama kita tunggu-tunggu. Pembawaan kultum yang akan dibawakan oleh saudara kita Nur Jihad. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, izinkan kepada saya untuk menyampaikan kultum singkat dari larangan mengambil hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu hak orang lain kecuali dengan keridhaannya. Hal ini Nabi SAW bersabda mengabarkan bahwa orang yang melakukan kezaliman sedikit ataupun banyak terkait tanah, niscaya pada hari kiamat kelak akan mendapatkan siksa yang keras, yaitu lehernya mengeras dan memanjang. Lalu tanah yang dirampas dengan apa yang dibawanya sampai ke 7 lapis tanah akan dikalungkan kepadanya sebagai balasan kezaliman kepada pemilik tanah karena telah menguasainya. Jadi di sini maksudnya itu sama dengan mengambil sedikit saja dari makanan orang lain tanpa seizinnya, maka ia akan kelak mendapatkan siksaan yang keras, yakni lehernya akan mengeras lalu memanjang, lalu dikalungkan di lehernya dengan rantai yang panas. Kemudian terdapat suatu kisah pada zaman para tabi'in, yakni ia bernama Sabit bin Zutoh. Pada suatu hari dia melakukan suatu perjalanan. Namun di saat itu dia sangat kelaparan, dan setelah dia mendapati suatu sungai dan melihat ada apel merah. Kemudian karena dia sangat lapar, dia pun langsung menggigit apel itu. Nah, setelah itu ia tersadar, loh, kok aku makan apel ini? Ini kan bukan punya aku gitu. Nah, ia pun menelusuri sungai itu sampai ketemu kebun apel. Nah, di situ dia bertemu dengan pemilik apel ini dengan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah ini apel milik engkau?" Maka pemilik itu berkata, "Ya, ini milikku." Nah, si Sabit ini berkata, "Maukah engkau mengikhlaskan apel ini?" Maka pemilik kebun itu bertanya, "Kamu datang ke sini seberapa jauh?" Maka Sabit berkata, saya berjalan ke sini sekitar 8 km. Kita tahulah jauhnya 8 km. Maka dari itu pemilik ini berkata, saya akan ikhlaskan apel ini kecuali kamu menikahi putriku. Namun putriku ini adalah seorang yang cacat gitu. Nah, si Sabit ini pun berkata, tidak masalah dia cacat, yang penting apel ini engkau ikhlaskan. Nah, kemudian pada malam hari dia datang ke rumah calon istrinya.
Nah, dia salam nih, assalamualaikum. Oh, terus, nah yang menjawab itu seorang gadis dengan suara yang sangat merdu, sangat merdu. Nah, si Sabit ini kaget. Dia berkata, ayahmu berkata, kamu adalah seorang gadis yang buta. Maka seorang gadis ini berkata, demi Allah, ayahku berkata jujur, aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Kemudian Sabit berkata lagi, ayahmu juga berkata bahwa kamu bisu. Ia menjawab, ya benar, aku tidak pernah mengucapkan kalimat yang membuat Allah murka. Sabit berkata kembali, tapi ayah mengatakan kamu bisu dan tuli. Ayahku benar, demi Allah aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali di dalamnya terdapat ridha Allah. Dan Sabit berkata untuk yang terakhir kali, ayahmu berkata bahwa engkau seorang yang lumpuh. Maka ia menjawab, ya ayahku benar dan tidak berdusta. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai. Sabit pun memandangi istrinya yang cantik itu dengan mengucapkan syukur. Mengapa mengapa pemilik ini merelakan putrinya untuk dinikahi oleh Sabit? Itu karena ia kagum dengan seorang sahabat Sabit. Dia rela berjalan 8 km ke rumahnya demi untuk mengikhlaskan sebuah apel gitu. Sebuah gigitan apel. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang ulama soleh yang dikenal dengan nama yakni Nu'man bin Sabit, yaitu yang lebih dikenal dengan nama Al-Imam Abu Hanifah. Sabit pun mendidik putranya menjadi salah satu imam besar dari 4 mazhab. Jadi betapa kita harus menjaga apa yang masuk ke dalam perut kita, bukan kepada apa yang tidak meragukanmu. Nah, jadi banyak sekali contoh kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya makanan yang ada di kulkas yang bukan milik kita, tapi kita malah makan. Nah, itu akan mempengaruhi amalan kita. Amalan kita ditolak, doa kita ditolak, akhlak dan kebaikan anak-anak kita menjadi buruk nanti di masa depan. Kemudian tentunya kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi apabila kita menemukan makanan dan kita lapar banget, aduh aku lapar banget nih mau makan. Yaudah, karena pemiliknya belum ada, hendaknya kita mencari dulu nih, mencari dulu ini milik siapa gitu sampai ketemu baru kita makan. Karena jikalau kita tidak meminta dulu tapi makanan itu sudah masuk dan sudah jadi ini, maka itulah kita akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi itu deh. Mungkin sekian kultum saat ini. Kurang lebihnya terima kasih. Yang salah datang dari saya dan yang benar datang dari Allah. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya pemula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan kultum singkat dari saudara kita Nur Jihad yang berapi-api. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadinya setiap yang tumbuh, daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu tempatnya adalah di neraka. Jadi ini menjadi pelajaran kita sama-sama introspeksi diri, bukan yang ngomong itu yang paling benar, tapi kita sama-sama mengingatkan dalam kebenaran. Jadilah marilah kita ambil apa yang baik dan tinggalkan apa yang buruk. Khud ma sofa wada maka daro. Ambillah yang jernih dan tinggalkanlah yang jernih. Unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat orang yang berbicara. Mungkin sampai sini
acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucap kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Marilah kita cukup sama-sama dengan melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.